Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Halo Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Astri dan rekan saya Novita dalam acara podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Hai Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Anak Nasional, yaitu Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Kali ini kita mengundang narasumber yang bisa dibilang sabar ya Mbak ya. Sabarnya luar biasa. Ini kayaknya udah spesialis untuk anak. Betul sekali. Iya. Jadi kita hari ini kedatangan dari UPTD PPA Provinsi Lampung. PPA yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak. Iya, kita sambut yuk. Halo, selamat pagi Ibu Dr. Gigi Ria Melani selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Novita, Mbak Astri. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Happy ketemu Mbak Novita, Mbak Astri pagi ini. Oh, luar biasa. Dari senyumnya udah kelihatan banget ya. Sabar nih ya menghadapi anak-anak ya. Karena kita udah sering juga didampingi oleh beliau-beliau. Iya dong. Dalam penanganan sidang ya Mbak Novita. Iya, dan kali ini juga didampingin oleh Mbak Rini Larasati nih. Iya, Tuh. Aku Lihat dong senyumnya aja ya kan. Anak-anak dulu kalau deket dia. Waduh. Kalau deket aku. Nah, Mbak Rini ini selaku tim profesi UPTD PPA Provinsi Lampung ya Mbak ya. Halo, apa kabar Mbak Rini? Alhamdulillah baik, Bu Novita sama Mbak Astri. Oh ya, saya panggil Ibu apa Mbak ya? Soalnya kayaknya masih muda-muda semua ya. Iya dong. Kayak seumuran kamu ya. Oh ya, kakak. Iya dong kakak masih muda tuh, masih 17 tahun ya kan. Kang saya 16 tahun. 16 tahun berarti ya. Iya. Oh ya, ini kan Bu Ria sama Mbak Rini itu dari UPTD ya, UPTD PPA. Ini bisa dijelaskan UPTD PPA itu pekerjaan sehariannya itu mengenai apa? Oke, apa sih ya barangnya UPTD ini ya? Iya, gitu. PPA. Biar Sobat Adiaksa itu tahu. Oke, terima kasih Mbak Novita. Jadi sebenarnya UPTD PPA itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah daerah atau gubernur yang concern untuk masalah perempuan dan anak, terutama di masalah perlindungan terhadap kekerasan baik fisik, seksual, psikis, penelantaran, eksploitasi, dan masih banyak lagi. Intinya yang soal-soal kekerasan itu semua bisa melakukan laporan untuk kita berikan pelayanan itu di UPTD PPA. Kalau kami miliknya provinsi, jadi UPTD PPA Provinsi Lampung. Di UPTD PPA sendiri, layanan kami mulai dari layanan psikologis, layanan kesehatan, layanan hukum, kemudian pendampingan, juga bahkan kalau ada korban yang tidak bisa datang ke kantor karena keterbatasan, macam-macam ya keterbatasannya, kami juga lakukan penjangkauan. Kerjasama kami juga biasanya kalau udah sampai ke persidangan berarti ketemu sama jaksa-jaksa cantik di sini. Kayaknya banyak jaksanya yang cantik ya, jarang ketemu jaksa yang ganteng ya. Kebanyakan kalau ada jaksanya cantik-cantik ya. Jarang yang ketemu yang ganteng gitu. Jaksa cantik-cantik, kemudian ketemu sama polisi-polisi juga yang kebanyakan juga cantik ya, karena memang urusannya anak itu biasanya ketemunya ibu-ibu ya. Iya, tuh perempuan dan anak ya. Betul. Biasanya ibu-ibu ya. Banyak sekali ya ternyata tugasnya ya. Iya. Masya Allah banget. Tadi kan Ibu menjelaskan nih ada pelayanan-pelayanan ya, ada pelayanan psikolog, pelayanan pengaduan. Itu berbayar nggak itu Bu? Nanti masyarakat mau datengin ternyata ada bayar mahal, nggak berani dong. Bayarnya pakai senyum. Dan doa ya. Doain agar sehat. Iya. Nah, Sobat Adiaksa dimanapun berada ya, khususnya
ibu-ibu yang memiliki anak ataupun ada para perempuan yang ada ya permasalahannya yang seperti Bu Ria tadi sebutkan, bisa langsung ke UPTD Provinsi Lampung. Di mana itu Bu kantor Ibu? Kalau yang provinsi, kantor kami ada di dekat Masjid Adu Awai Halim, Jalan Puri Besaki ya. Jalan Puri Besaki. Dekat ternyata. Jadi sebenarnya UPTD PPA tapi dilindungin ya Bu ya? Dilindungin. Iya, Ada sampamnya di sana. Maksudnya tuh misalnya orang-orang yang ingin curhat atau tadi Ibu bilang ya, kan kekerasan tuh gak hanya fisik ya, ada psikis juga. Karena sekarang zaman bully-bully ya kan, mungkin ada ibu-ibu yang dapat curhatan anaknya dibully di sekolah, bagaimana cara menanganinya kan? Karena nanti anak-anak itu kalau ngerasa nggak nyaman di sekolah udah nggak mau berangkat sekolah loh, bener nggak? Betul, ini pas banget nih. Kami sedang menangani kasus yang berhubungan banget sama yang Mbak Novita tadi sampaikan. Tidak mau sekolah. Katanya tidak nyaman dengan sekolahnya. Jadi sampai datang ke kantor kami masih pakai seragam, kan harusnya MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolahnya sekarang, tapi malah bukannya ke sekolah tapi ke kantor kami. Karena mau curhat, nggak mau sekolah di situ gitu, sementara orang tuanya harus sekolah di situ. Itu sampai ke situ layanan kita ini kita terima. Nah itu kalau boleh tahu disebabkan kenapa Ibu ya? Nah itu harus dilakukan penggalian. Setelah kami lakukan penggalian, gimana Mbak Rini? Kayaknya yang lebih update infonya. Izin Ibu dan Mbak, kalau misalnya untuk per kasusnya kita nggak bisa mengeneralisasi ya. Itu penyebabnya ya kalau untuk yang ini mungkin karena dia ada rasa yang membuat dia tidak nyaman di sekolah sehingga menyebabkan dia tidak berkenan untuk sekolah di situ gitu. Jadi antara anak dan orang tua itu ternyata punya keinginan yang berbeda. Gitu. Misalnya anaknya ternyata mau sekolah di sekolah A, ibunya pengen sekolah B, gitu itu juga udah bikin gak nyaman ya. Ini aja belum, ibaratnya tadi Ibu bilang kan masih masa MPLS ya, belum sekolahnya, belum ketemu temen-temennya, belum pengenalan aja sudah tidak nyaman gitu. Jadi untuk belajarnya bisa dibayangkan ya Bu ya, pasti dia punya rasa yang tidak nyaman, mungkin akan berimbas ke prestasi belajarnya nanti di kemudian hari. Seperti ini itu. juga bisa nih curhat ke sini ya. Curhat saya karena Mama Dede. Boleh aja bisa. Oh ya, paling mau gratis kan? Waduh. Mama sukanya gratis. Mungkin kalau Bu Novita dilihat-lihat ya Bu ya. Kalau lagi nggak sibuk aja kali ya. Berarti tadi ya. Jadi kalau menurut Ibu nih kan Ibu banyak ya sudah menangani ya. Itu tadi dari yang curhat ke kantor sendiri ada, yang Ibu datangi juga, bahkan pendampingan ya. Nah itu. Jadi menurut Ibu keadaan anak Indonesia saat ini bagaimana? Mungkin khususnya Lampung ya, karena Ibu di Lampung ya. Kalau berkaca dari kasus yang kami terima, yang kami layani di UPTD PPA, itu memang dari sekian kasus per tahun itu 80%-nya adalah kasus anak itu yang menyangkut soal anak, dan sebagian besar permasalahannya ya di persetubuhan, maaf rata-rata kekerasan seksual lah, baik itu persetubuhan atau pencabulan ya kalau bahasa hukumnya gitu. Nah kalau kita gali lagi kenapa karena kan kami tidak hanya mengurusi untuk hukumnya saja. Hukum itu bisa kita lakukan pendampingan sampai kelar nanti keputusan dari hakim gitu. Nah kami juga akan melanjutkan pendampingan sampai psikologisnya itu membaik. Nah itu kalau kita gali lagi rata-rata anak-anak yang mengalami masalah di UPTD PPA itu satu tidak punya support system yang suportif. Namanya support system itu seperti orang tua, guru, teman, lingkungan, keluarga besar. Nah itu kan support system ya. Nah itu tidak mendukung tapi dengan caranya yang tidak sesuai dengan kepribadiannya si anak gitu. Rata-rata begitu. Setelah Ibu menyampaikan tadi nih Bu, seorang anak korban itu kan kita dampingi sampai dia memiliki psikologis yang baik ya, tapi dia tidak didukung dengan support system yang baik. Nah,
Kemudian untuk si anak korban yang merasa bahwa dirinya ini sudah hancur dengan trauma-trauma masa lalu dia yang begitu luar biasa. Jadi biar dia tuh bisa bangkit lagi gitu ya. Jadi nggak merasa aduh udahlah duniaku sudah hancur sudah ini gitu. Gimana Bu biar menumbuhkan rasa terhadap anak-anak korban itu bisa ya kembali ke masyarakat, bahkan masih bisa beranggapan saya itu masih bisa berprestasi gitu. Jadi kalau kasus seperti yang kita bahas tadi ya, selain si anak, kami juga di UPTD PPA itu harus menguatkan support sistemnya dari orang tua, keluarga, lingkungan baik itu sekolah maupun di rumah gitu. Itu juga harus kita kuatkan karena nggak mungkin anak bisa bangkit kalau hanya mengandalkan kedua kakinya saja. Sementara kan kakinya lagi lemes nih, lemes sakit ya, lemes kan. Nah itu harus ada yang nopang, harus ada tangan-tangan lain yang nopang di sekitaran dia. Tangan-tangannya siapa? Yang jelas sih pasti harus orang tuanya dulu. Utama orang tua atau kakak atau adik yang dalam satu rumah. Keluarga inti ya. Atau kalau misalnya tinggalnya sama kakek nenek atau om tante, ya itu yang kita kuatkan juga, kita berikan edukasi, kemudian konseling seperti apa sih harusnya mensupport anak yang menjadi korban. Kemudian lingkungannya jangan sampai anak ini udah jadi korban ternyata lingkungannya nggak mau nerima, anak ini betul itu harus malah dikucilkan, dibully di masyarakat, Nah itu yang kita harus cegah, jangan sampai seperti itu. Seharusnya kan masyarakat itu mendukung, nah melalui siapa, aparat desanya termasuk juga Babinsa dan lain sebagainya gitu. Jadi unit PPN juga sampai ke Babinsa ke aparat juga. Gimana itu cara pendekatannya Bu? Kami kan punya jaring apa gitu ya, kerjasama koordinasi. Nah kalau kita misalnya kejadiannya di Bandar Lampung nih, kita punya UPT di Kota Bandar Lampung juga. Kemudian Kota Bandar Lampung kan juga punya teman-teman di kecamatan atau di kelurahan. Nah di kelurahan itu ada juga yang namanya unit PATBM ya gitu. Singkatan apa itu? Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat. Jadi itu sampai ke kecamatan itu ada kadernya ya, ada tim-timnya Bu yang langsung menangani ke masyarakat seperti itu. Jadi sampai satuan terkecil juga ada di situ. Ya luar biasa banget ya. Kalau kayak gini nggak tahu. Iya, kita tahunya hanya Bu Ria, Bu ini. Ternyata masyarakat semua itu berusaha untuk membuat Indonesia ini bangkit, membuat anak-anak hebat ini ya. Betul. Harapannya seperti itu. Tantangan pasti ada, tetapi Indonesia ini bisa maju kok. Nggak negatif semua, nggak ada yang Indonesia cemas terus gitu. Indonesia positif. Betul. Indonesia masih Bu ya. Kalau begitu Bu, sepanjang karir Bu Ria ataupun Bu Rini, apa nih pengalaman paling menarik dalam menangani korban-korban ini Bu? Kalau pengalaman menarik kayaknya di Mbak Rini deh yang langsung ke korban ya. Banyak nih. Kalau misalnya saya sih gabung di UPTD PPA itu dari awal 2022 ya Mbak ya. Jadi tuh waktu awal itu sebenarnya saya juga masih ini sebenarnya ngapain aja sih tupoksinya kantor ini gitu. Terus tiba-tiba ada kasus yang mengharuskan saya ternyata menginap di rumah sakit jiwa gitu. Seumur hidup gitu kan ya Bu ya. Kan kalau misalnya image kebanyakan orang tuh rumah sakit jiwa itu kan tempat yang menyeramkan, terus tempat ODGJ, pokoknya tempat yang enggak banget lah gitu ya. Tapi ternyata saya harus mendampingi korban di situ. Jadi kenapa itu Mbak kok korbannya sampai di RSJ? Jadi kalau untuk kasus-kasus kekerasan Ibu kembali lagi itu ada proses hukum yang biasanya meminta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kan kalau di UPTD ada psikolog klinis memang ya. Iya. Ternyata dari hasil pemeriksaan psikologi oleh psikolog klinis itu butuh lagi ternyata diobati lagi lebih lama atau lebih dalam lagi gitu untuk dicari penyebabnya itu apa, kemudian efek dari kejadiannya itu apa gitu. Jadi dari psikolognya sudah mengalih tangankan karena bukan ranahnya lagi ya Bu ya. Jadi harus ke psikiater untuk diobservasi begitu Bu. Oh gitu ya, makanya memang kekerasan fisik itu juga berdampak psikis juga lebih karena nggak kelihatan nggak bingung batinnya kalau nggak yang spesialisnya gitu. Jadi dampinginnya nggak tadi kan dibilang bisa ke UPTD-nya.
ke rumahnya sampai rumah sakit jiwa ya teman nih. Nah, nggak kaleng-kaleng ya Bu ya? nggak kaleng-kaleng. Apalagi tadi Bu sampaikan kan, maaf, banyak juga korban yang hasil pacaran itu ya. Itu kadang sampai melahirkan. Didampingi juga. Banyak Ibu. Banyak itu juga semuanya di cover sama PTD ya Bu ya untuk melahirkannya. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata korban yang sudah ada BPJS ya Bu ya, misalnya mau berobat sendiri atau dengan biaya sendiri itu juga boleh gitu. Jadi ini untuk masukan juga ya, karena mohon maaf banyak juga kan sekarang kadang ada kita temukan bayi di semak-semak. Kita temukan juga, maaf sekarang juga lagi ada ini kasus aborsi banyak. Jadi jangan ya, lebih baik itulah kalau misalnya memang seperti ini dari keluarga mungkin ya bingung atau tadi Ibu sampaikan support sistemnya tidak ada, ya udah support sistemnya ada gitu. ada ibu-ibu ini PTD PPA itu justru penanganannya lebih tepat saya rasa ya Bu Novita ya. Kasus gitu. yang di Polsek Kedaton ya, kalau dengar Mbak Novita sama Mbak Astri yang melahirkan sendiri dengan pacarnya sampai akhirnya meninggal, terus anaknya bayinya dibuang. Nah itu kan karena mungkin ketidaktahuan ya, padahal kalau curhat ke kami siap menolong loh, jangan sampai terjadi sampai meninggal gitu, sampai proses persalinannya juga dibantu, ditemani ya, bahkan dibiayai juga loh. Iya, kalau yang untuk korban-korban itu ya, wah luar biasa, ini anaknya banyak. Anak-anak provinsi Lampung ini. PTD biasanya kita cuma banyak. Umur belasan kan yang melahirkan, jadi cucu ya jatuhnya. Cucu. Ya Bu, ini kan 2045 kan diharapkan kita Indonesia menuju Indonesia emas gitu ya. Jadi kalau tadi Ibu sampaikan Bu, apa yang harapan Ibu nih untuk anak-anak Indonesia pada umumnya dan Lampung pada khususnya Bu? Ini sebagai UPTD PPA apa sebagai orang tua ya, bingungnya. Dua-duanya. Sebagai ibu juga sebagai kepala UPTD nih. Tergelitik itu kalau ngebahas anak, karena kan generasi Alpha, generasi Z ya, Gen Z dan generasi Alpha yang sekarang ya, nanti generasi nggak tahu apalagi beta, gamma apa gitu. Nah ini katanya kan generasi yang mager, generasi yang hobinya rebahan, kemudian yang mentalnya lemah gitu. Buktikanlah kalau kita tidak seperti itu. Saya yakin anak-anak semua pasti punya kemampuan untuk survive, kemampuan untuk berusaha mencari solusi dalam permasalahan hidupnya. Kemudian mau terus belajar dalam hidup. Masih orang tua banget ya, kayak mau nyeramain anak gitu di rumah. Nggak apa-apa, ini kita semua mau juga mau dengar ini ya. Langsung jadi ceramah Mbak Rini aja deh. Kalau misalnya dari saya Bu, kalau saya belum jadi orang tua ya Bu ya, jadi mungkin dari sisi petugas layanan aja dari UPTD PPA, mungkin harapannya anak-anak Indonesia bisa hidup dan tumbuh dengan sehat secara psikologis dan fisik, kemudian bebas dari kekerasan dan bisa meraih prestasi sesuai dengan minatnya masing-masing begitu Bu. Jadi anak-anak bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh cerdas, bisa berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Minat dan bakatnya gitu ya. Karena kan setiap orang tua kayak tadi aja Bu ya, kasus yang tadi ternyata anaknya maunya ternyata orang tuanya beda gitu, itu kan ternyata membuat masalah juga begitu. Jadi ketika anak bisa bertumbuh sesuai dengan potensi terbaik dirinya, itu insya Allah akan bisa berprestasi dan hidup secara mandiri dan efektif. Nah, ya, setuju sih Bu Novita. Ya, setuju banget ini mah ya. Mungkin Bu untuk closing kamera ya. Oke, closing statement ya. Karena kita dalam rangka Hari Anak Nasional, mari kita semua menjaga anak-anak untuk bebas dari kekerasan dan juga diskriminasi. Diskriminasi ya. Ayo Mbak Rini, coba Mbak Rini. Saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang ke-41. Semoga anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang bisa tumbuh berkembang dengan
sehat dan optimal, bebas dari kekerasan, diskriminasi dan narkoba. Demikian Ibu. Bebas narkoba. Bener banget itu. Iya. Terima kasih banyak Ibu Ria dan Mbak Rini Sama-sama. untuk Sama-sama, Ibu. waktunya hari ini. Sharingnya ini apa yang menjadi harapan Ibu Rini, Ibu Ria mungkin jadi harapan kita dan harapan kita iya semua dong, di Indonesia betul. ini. Dan untuk ibu-ibu semuanya dan Betul. orang tua. Oke, makasih banyak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat Sobat Adiaksa dimanapun berada, khususnya emak-emak. Mbak Novita, aku ada pantun nih. Oke, apa Tapi ini? tolong ibu-ibu dibantu cakepnya ya. Siap. Pagi-pagi makan ketupat, Cakep. ketupat dimakan bersama-sama. Cakep. Mari kita menyongsong anak Indonesia hebat demi menuju Indonesia Emas 2045. Yeay. Sekali lagi boleh nggak sih? Boleh, nambah boleh. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli bandana. Cakep. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Novita undangannya. Iya. Kita juga terima kasih ya Mbak Novita ya. Makasih Kita banget di- ini. Ilmu Kan- hari ini luar biasa Betul. banget dan ngelihatnya aja udah positif banget ya. Oke Sobat Adiaksa dimanapun berada, terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.